Pernah kepikiran nggak sih, kenapa sih pasar saham itu bisa tiba-tiba anjlok dan hancur lebur? Nah, kali ini kita bakal coba lihat fenomena ini dari dua kacamata yang beda banget, tapi sama-sama kuat. Kita akan bedah tanda-tanda peringatan dari seorang investor legendaris, dan di sisi lain, kita telusuri akar masalahnya dari seorang cendekiawan sistem moneter. Oke, kita mulai dari orang yang udah makan asam garam dunia investasi, Charlie Munger. Ini partnernya Warren Buffett loh. Pengalamannya yang hampir satu abad itu memberinya perspektif yang unik banget. Kata dia, tanda-tanda krisis itu sebetulnya bukan kelihatan di angka atau data, tapi di tingkah laku kita sebagai manusia. Jadi, yuk kita lihat lewat lensa pertama ini. Munger itu udah mengidentifikasi serangkaian perilaku yang selalu muncul tepat sebelum badai keuangan itu datang. Ini bukan soal grafik yang rumit, tapi ini soal psikologi massa. Sinyal pertama, dan ini yang paling umum menurut Munger, terkandung cuma dalam 4 kata sederhana. Kali ini berbeda. Wah, frasa ini udah kayak mantra penenang diri kan? Pas logika kita udah mulai teriak bahaya, kita malah nyanyiin lagu ini biar bisa tidur nyenyak. Kisah yang satu ini bener-bener bikin nyesek. Munger inget sama tetangganya, Pak Tom. Dulu dia seorang developer kaya yang di tahun 1928 dengan yakinnya bilang kalau ini adalah era baru kemakmuran. Jadi cara-cara penilaian lama udah nggak relevan. Setahun kemudian, boom, Wall Street ambruk. Munger lihat sendiri Pak Tom ngantri untuk dapat bantuan sosial. Kepercayaannya pada kali ini berbeda. Itu nggak cuma menghabiskan hartanya, tapi juga semangat hidupnya. Oke, selanjutnya ada yang namanya leverage. Gampangnya gini, ini tuh artinya menggunakan uang pinjaman untuk berinvestasi. Munger bilang ini kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, bisa melipat gandakan keuntungan kamu secara drastis, tapi di sisi lain, bisa juga melipat gandakan kerugianmu sampai titik bencana. Nah, di sini kita bisa lihat bahayanya dengan jelas banget. Coba lihat bedanya. Di sebelah kiri, kalau kamu investasi tanpa utang, pasar turun 30% itu emang sakit, tapi kamu masih di dalam permainan, masih bisa nunggu pasar pulih lagi. Sekarang lihat yang kanan. Dengan leverage 10 kali lipat, penurunan 30% yang sama itu artinya game over. Seluruh investasi kamu ludas seketika, dan kamu ditendang keluar dari pasar. Munger menyaksikan ini terjadi langsung ke teman dokternya yang kehilangan segalanya. Jadi, kalau kita rangkum, Munger ngasih kita semacam checklist tanda bahaya. Kepercayaan bahwa kali ini berbeda, utang di mana-mana buat investasi, populernya produk keuangan yang rumit sampai ahlinya aja bingung, banjirnya investor baru, kayak tukang cukur yang tiba-tiba ngasih tips saham, terus fundamental perusahaan udah nggak dilihat lagi, yang penting pertumbuhan, dan yang paling ngeri, hilangnya rasa takut. Ketika semua orang berpikir investasi itu gampang, nah disitulah bencana sudah di depan mata. Disinilah kita sampai di titik balik yang penting banget. Pandangan Munger itu sangat jitu dalam mengidentifikasi bagaimana sebuah gelembung terbentuk. Tapi pertanyaannya, apakah keserakahan dan kebodohan ini muncul gitu aja? Atau jangan-jangan semua ini didorong oleh sesuatu yang lebih mendasar? Apakah ada cacat dalam sistemnya sendiri yang memicu perilaku-perilaku ini? Yuk, kita ganti kacamata sekarang. Kita pakai lensa kedua dari Sheikh Imran Hussein. Beliau berpendapat, untuk benar-benar paham kenapa pasar bisa hancur, kita harus melihat sifat dari uang yang kita pakai setiap hari. Fokusnya bergeser dari tindakan para pemain ke aturan permainannya itu sendiri. Hussein membuat perbedaan yang krusial. Di satu sisi, ada uang dengan nilai intrinsik, emas, perak, bahkan komoditas kayak kurma, di mana nilainya itu ya ada di benda itu sendiri. Di sisi lain, ada uang kertas modern atau uang fiat yang nilainya ada cuma karena pemerintah bilang begitu. Ini bukan penyimpan nilai, tapi lebih ke sebuah klaim atas nilai yang bisa dan memang terus berkurang seiring waktu. Pergeseran ini nggak terjadi dalam semalam, ada prosesnya. Dimulai tahun 1944 di Bretton Woods, sistem global diikat ke dolar, yang pada gilirannya diikat ke emas. Tapi puncaknya di tahun 1971, ikatan terakhir ke aset real itu diputus. Seluruh sistem moneter global jadi sepenuhnya berdasarkan kepercayaan. Sebuah eksperimen fiat raksasa. Kehancuran dolar terhadap emas antara tahun 73 dan 80 menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan itu. Nah, dari sudut pandang Hussein, sistem di mana uang itu dirancang untuk kehilangan nilainya, secara inheren itu nggak adil. Ia mengutip sebuah prinsip dari Al-Quran yang melarang praktik mengurangi nilai hasil kerja dan properti orang lain. Dan menurutnya, inilah yang secara sistematis dilakukan oleh uang fiat.
Dan ini bukan cuma konsep teori loh, coba lihat contoh nyata dari Afrika Selatan ini. Seorang pekerja rumah tangga, gajinya dulu bisa untuk membeli 40 karung jagung. Seiring waktu dan runtuhnya mata uang, tenaga kerjanya selama sebulan itu jadi cuma bernilai 20 karung, lalu 10 karung. Keringatnya tetap sama, tapi nilai yang ia terima terus-menerus berkurang. Inilah pencurian nilai yang dilegalkan. Hussein memperluas definisi riba. Ini bukan cuma soal bunga pinjaman. Ini adalah transaksi apapun yang didasarkan pada penipuan yang menciptakan keuntungan yang tidak adil. Dari perspektif ini, ketika sebuah sistem secara inheran menciptakan uang dari ketiadaan dan dirancang untuk terus mendevaluasi tabungan dan upah, maka sistem itu sendiri bisa dilihat sebagai bentuk riba dalam skala masif, sebuah penipuan yang terstruktur. Oke, sekarang mari kita satukan kedua lensa ini. Gimana kalau perilaku yang diamati Munger itu bukanlah penyebab utamanya, melainkan hanyalah gejala yang bisa diprediksi dari sistem cacat yang dijelaskan oleh Hussein? Tabel ini secara brilian menggambarkan hubungannya. Coba kita lihat baris pertama. Kenapa investor mengabaikan fundamental perusahaan? Ya, mungkin karena uangnya sendiri tidak punya nilai fundamental. Lalu lihat baris kedua. Kenapa ada leverage yang tidak terkendali? Mungkin karena sistemnya berjalan di atas utang. Keyakinan bahwa kali ini berbeda mungkin hanyalah kepercayaan buta pada sistem fiat, dan hilangnya rasa takut mungkin hanyalah ketidaktahuan kita semua tentang betapa rapuhnya sistem ini. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang provokatif. Mungkin selama ini kita salah melihat kehancuran pasar. Mungkin itu bukan kecelakaan atau anomali. Mungkin dalam sebuah sistem di mana nilai terus-menerus dikikis dan utang terus-menerus diciptakan, kehancuran periodik adalah cara sistem itu mengatur ulang dirinya sendiri. Bukan sebuah bug, tapi sebuah fitur bawaan. Sesuatu untuk kita renungkan.